warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, di edisi kesempatan siang hari ini, hari Selasa, di tanggal 10 Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah atau Miladiyah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan dan kesehatan. Sehat berupa jasmani dan rohani tentunya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat ihsan, Islam, dan iman tentunya. Dengan ketiga nikmat dan tambahan nikmat jasmani dan rohani tadi, bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadikan kita pribadi yang dapat mengejar ketakwaan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita simak dan kita pelajari dalam keseharian kita semakin menjadikan kita hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah SWT. Teman-teman sekalian, izin menyambung pembahasan pada edisi video sebelumnya, yaitu bekal Nabi SAW bagi para penuntut ilmu. Bagian pertama, keutamaan menuntut ilmu. Kita memasuki hadis yang ketiga. Setelah sebelumnya kita telah memasuki hadis, yaitu hadis yang pertama, menjadi orang baik. Yang kedua, meringankan langkah ke surga menjadi pewaris Nabi. Adapun hadis yang ketiga kali ini adalah menentukan maslahat umat. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil hadis dari Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitabnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari. Teman-teman sekalian, sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW sabda bahwa semuanya Allah tidak mengambil ilmu secara langsung dari para hambanya, namun dia mengambilnya dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tiada lagi seorang yang berilmu, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka pun mulai bertanya, sedang mereka pemimpin itu menjawab tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, atau yang dikenal sebagai Muhammad bin Ismail bin Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah, seperti itu. Validitas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Sahih Al-Bukhari pada pembahasan Kitabul Ilmi nomor 100. Beliau juga mencantumkannya kembali di nomor hadis 7307. Adapun jalur riwayat sanad hadis ini diterima oleh Imam Al-Bukhari dari Ismail bin Abi Uwais, dia menerima dari Malik yang mendapatnya dari Hashim bin Urwah, diterima dari ayahandanya, dia menerima dari Abdullah bin Amr al-As yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan hadis ini. Teman-teman sekalian, pesan hadis ini adalah intisari makna daripada hadis ini. Hadis ini memberikan pesan penting bahwa pengetahuan akan menjamin stabilitas dan maslahat dalam kehidupan umat Islam. Ketiadaan ilmu menjadikan hidup kehilangan arah, bahkan berpotensi menghadirkan sifat sesat dan sikap yang menyesatkan. Hadis ini juga seakan menitipkan pesan bahwa umat Islam haruslah memiliki tradisi keilmuan yang kuat yang disebut dengan sanad, hingga Imam Muslim mencantumkan dalam kitab hadisnya pentingnya jalur sanad keilmuan yang terhubung kepada Rasulullah SAW, senantiasa melahirkan generasi ulama yang akan menjaga kemaslahatan umat. Di sini peran para ummahat, para wanita salihah dituntut perannya dalam juga berperan penting mendidik generasi yang dipersiapkan untuk generasi selanjutnya, karena di tangan mereka juga potensi lahirnya ulama akan bisa terjadi dan dilahirkan kembali. Senantiasa melahirkan generasi ulama yang akan menjaga kemaslahatan umat adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kewaspadaan juga penting dihadirkan agar tidak berguru kepada orang yang tuna ilmu, buta pengetahuan, miskin pengetahuan, dan sebagainya. Jadi maksud buta pengetahuan di sini bukan berarti orang tersebut tidak memiliki titel pendidikan, karena setiap orang memiliki bidang kemampuan masing-masing. Namun jika kita ingin merujuk kepada ilmu-ilmu yang pokok seperti ilmu syariat, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ataupun ilmu fikih, bahkan kepada ilmu balaghah, ilmu bahasa, maka kita harus merujuk kepada para ahlinya. Jika kita salah dalam mengambil referensi, maka kita bisa
sesat dan juga bisa menyesatkan ketika kita sampaikan kepada orang lain. Allah alam bisawab. Inilah sedikit penjelasan daripada hadis yang ketiga daripada bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penuntut ilmu. Itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan semangat bagi kita untuk terus senantiasa menambah kemampuan kita, menambah kapasitas ilmu kita agar senantiasa kita dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu pengetahuan sifatnya adalah cahaya langit dan bumi sebagaimana doa. Keutamaan menuntut ilmu ini terbagi sekitar 7 bagian. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan yang keempat nanti, yaitu tentang bagai mendapat minuman Nabi ketika seseorang sedang mengambil peran dalam mengajarkan ilmu atau menjadi thalabul ilmi, dalam peran mengambil sebagai para penuntut ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang lebih ditekankan pada ilmu syariat atau ilmu agama Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan di dalamnya maka itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.